terjadi? Apa yang ku banggakan kini tinggal cerita. Kau uji aku, sekilas aku rasa tak kuasa, namun ku sadari dan aku mengerti, ku serahkan padamu. Takkan aku bertanya mengapa harus terjadi, karena aku yakini tak ada beban tanpa pundak. Kau uji aku karena ku bisa melewatinya. Ini yang terbaik bagi hidupku, semua hanya ujian. Biarkan aku malam menangis di sepanjang sholatku, karena hanya Allah yang bisa membuatku tegar menjalani semua ini. Biarkan aku malam bersimbah rahmat dan ampunannya. Badai pun pasti berlalu menguji imanku, aku serahkan pada Ilahi. Beban tanpa pundak, kuatkan diri ya Allah. Biarkan aku malam menangis di sepanjang sholatku, karena hanya Allah yang bisa membuatku tegar menjalani semua ini. Biarkan aku malam bersimbah rahmat dan ampunannya. Badai pun pasti berlalu menguji imanku, aku serahkan pada Ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi di Gemar Ramadan ya. Yuk sambil ngabuburit ya, kita sama-sama belajar lagi, menggali lagi. Dan tentunya Anda menyimak acara kami hari ini pasti akan sangat bermanfaat sekali ya untuk kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat kelak. Ya, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semua yang begitu luar biasa. Tidak pernah kita bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dari mulai kita bernafas, kita bisa melangkah ya, kita bisa menjalani hari demi hari. Ini adalah nikmat yang begitu luar biasa. Salawat juga salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada kerabat keluarga para sahabatnya. Semoga kita juga akan masuk ke dalam golongan beliau yang akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, tadi Jazaka sudah mengawali kebersamaan kita. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, luar biasa, Allahu Akbar. Selalu ya, semangat terus. Saum terus kan? Iya, masa nggak saum, malu kalau nggak saum ya. Baik ya. Ya pemirsa, pokoknya sampai menjelang berbuka nantilah, beberapa menit sebelum berbuka kita akan sama-sama ya. Hari ini kita akan membahas tentang kiat untuk meraih rahmat Allah. Nah ya, yang namanya rahmat Allah ya, itu ditebarkan di muka bumi ini begitu banyak sekali ya.
Tapi ternyata itu hanya 1% loh yang diberikan oleh Allah ya. Dan nanti 99-nya akan diberikan di akhirat kelak. Kita akan membahas bagaimana kita bisa mendapatkan rahmat Allah ini. Yuk kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber kami hari ini, ada Kiai Haji Dede Mulyadi. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerah ceria selalu kalau Pak Kiai. Sehat. Alhamdulillah ya. Tos saum deui ya teu karaos Pak Kiai ya. Kita sudah masuk Ramadan lagi. Baik, kita ngobrol-ngobrol tentang untuk meraih rahmat Allah. Memang ada kriteria tersendiri ya Pak Kiai? Betul. Bangga, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala syahra ramadana ala sairi syuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du ayyuhal hadirun. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur atas rahmat karunia-Nya. Hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satu nikmat yang tidak bisa diukur dengan materi adalah diberikannya rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus merasa bahagia di mana Allah Subhanahu wa taala menebar fadlullah dan rahmatullah. Karunia Allah dan rahmat Allah. Karunia Allah akan diberikan dan Allah perintahkan agar kita tetap mencari dan meraihnya. Dalam surah Al-Jum'ah Allah mengingatkan kita, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila salat sudah dilaksanakan, bertebaranlah di muka bumi dan cari karunia Allah. Karunia yang kita cari bukan karunia yang belum tentu, tetapi karunia yang belum kita tahu, karena ketentuannya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang kita dapatkan pada saat itu adalah ketetapan Allah yang tidak akan tertukar. Iya, tidak pernah Semua sudah ada bagiannya. Oleh karenanya, ketika kita melihat karunia yang diberikan kepada kita, juga kepada orang lain, kita tidak harus iri, baik rizki atau apa namanya. Karena wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizki. Kemudian yang kedua, Allah menebar rahmat, kasih sayangnya. Dan inilah yang harus dijadikan sumber kebahagiaan dalam hidup. Sehingga Allah mengingatkan, fabidzalika falyafrahu. Maka dengan karunia dan rahmat Allah, kamu sekalian harus merasa bahagia. Karena karunia dan rahmat Allah huwa khairum mimma yajma'un. Lebih baik daripada apa yang sering kita kumpulkan. Biasanya apa? Materi. Yang sering kali kita kumpulkan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Di mana manusia itu punya sifat lebih suka menumpuk dan menimbun harta dibandingkan dengan mempergunakannya atau memanfaatkannya. Nah, ternyata rahmat dan karunia Allah itu harus dijadikan sumber kebahagiaan dibandingkan dengan apa yang kita kumpulkan. Pak Kiai sebentar, ini ada fadlullah, ada rahmat Allah ya. Betul. Bedanya di mana? Itu kan sama atau Ada sama? fadlullah, ada rahmatullah. Iya. Fadlullah adalah sebuah
karunia yang Allah berikan berupa kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada satu sama lain dan semua itu tidak sama. Oh, jadi masing-masing berbeda tetapi Allah berikan kepada semuanya. Betul. Sehingga kalau kita sadar bahwa wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizki, Allah melebihkan satu dengan yang lainnya dalam rizki, tidak akan ada iri. Iya. Tidak akan ada sakit hati. Iya. Karena semua itu sudah merupakan ketetapan Allah. Karunia itu merupakan anugerah yang luar biasa. Sampai Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau ketika mendapatkan harta kekayaan yang melimpah, ilmu pengetahuan yang luas, kekuasaan yang luar biasa, beliau hanya mengatakan, hadza min fadli rabbi. Hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Karena Allah berikan sesuatu yang luar biasa kepada Nabi Sulaiman, liyabluwani aashkuru am akfuru, untuk menguji aku apakah dengan fadlullah ini menjadi sumber syukur nikmat atau kufur nikmat. Sedangkan rahmat Allah, kasih sayang Allah itu baik yang bersifat manis ataupun pahit, tapi itu merupakan sebuah ujian untuk menguatkan iman seorang hamba, itu merupakan rahmat. Jadi rahmat itu tidak selamanya manis. Tidak selamanya manis. Tidak selamanya manis. Maksudnya dirasakan oleh kita. Betul. Oke. Oh. Ketika kita sayang kepada anak yang sakit, tidak selamanya diberi minuman yang manis-manis. Ya. Ada juga yang pahit. Berarti kalau seperti ujian ya. Betul. Ujian kesulitan misalnya dalam hidup kita yang Allah berikan kepada siapapun, itu juga sama rahmatnya Allah. Rahmat Allah diberikan, cuma tidak semua orang bisa mendapatkan rahmat yang sesungguhnya. Nah, maka dalam kesempatan ini mari kita kaji bagaimana agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala apapun takdir yang sedang ada dalam kehidupan kita. Oh, rahmat itu adalah kasih sayang Allah yang betul-betul memang diberikan kepada orang-orang tertentu. Betul. Ada kriterianya berarti. Kalau kita lihat di dalam surah 7 atau surah Al-A'raf, dari mulai 156 sampai 157, di situ ada 8 kriteria agar kita mendapatkan rahmat Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa rahmati wasi'at kullu syai'in. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Fasa'aktubuha, akan aku tetapkan rahmat itu. Satu, lilladzina yattaqun, untuk orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, wa yu'tunaz zakah, untuk orang-orang yang senantiasa menunaikan zakatnya apabila sudah nisab. Yang ketiga, walladzina hum biayatina yu'minun, untuk orang-orang yang senantiasa beriman terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ada di dalam Al-A'raf 156. Iya. 3 poin yang ada di dalam Al-A'raf 156. Yang bertakwa, yang membayar zakatnya, yang menunaikan zakatnya, dan yang beriman yang kepada ayat-ayat beriman Allah. kepada ayat-ayat Allah. Iya. Ini kalau kriteria bertakwa aja pun itu luar biasa. Luar biasa, luas juga ya. Aduh, luar biasa ya ini ya. Nah, Pak Kiai, mari kita lihat lagi. Ini terkait dengan Ramadan, karena kita Ramadan. Betul. Ya. Saya jadi teringat ketika Imam Al-Ghazali membagi 3 fase dalam Ramadan ini. Betul. Yang pertama ini adalah untuk meraih rahmatnya Allah. Nah, Betul. ini ngepas banget kelihatannya ya. Bagaimana kemudian kita bisa meraih rahmat Allah melalui saum ini? Apa yang harus kita lakukan? Karena kalau kriteria Allah sudah jelaskan tadi, yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan juga beriman kepada ayat-ayat Al-Quran lah, atau ayat-ayat Allah gitu ya. Tetapi untuk bisa benar-benar kita merasakan rahmat Allah itu kita dapatkan, Ya. bagaimana? Satu, ketika Allah perintahkan ibadah, baik yang bersifat umum perintahnya atau ibadah yang khusus. Contoh, Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah 21. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum
walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabbmu yang telah menciptakanmu dan makhluk yang sebelum kamu agar kamu sekalian bertakwa. Perintah ibadah yang bersifat umum, apapun jenis ibadah, intinya untuk membangun pribadi yang takwa. Karena kalau kita sampai kepada derajat muttaqin, pasti rahmatnya itu akan didapat. Karena ibadah membentuk pribadi muttaqin, orang-orang yang bertakwa, dan orang yang bertakwa itu ada pada urutan ke-1 yang akan mendapatkan jaminan rahmat. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Aku tetapkan rahmat itu untuk orang-orang yang bertakwa. Itu perintah ibadah yang bersifat umum. Yang bersifat umum. Yang bersifat khusus, Allah memberikan kriteria orang takwa itu dengan mendirikan salat. Awal Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Salah satunya kriterianya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata. Kemudian yang bulan ini sedang kita laksanakan, saum di bulan suci Ramadan, Al-Baqarah juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sehingga tidak semua orang yang berpuasa itu mendapatkan rahmat. Sebentar Pak Kiai. Tetapi kan rahmatnya Allah itu memang disebarkan, diberikan kepada semua makhluk. Betul. Di muka ini, di muka bumi ini mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan kasih sayangnya Allah istilahnya ya. Tetapi mengapa kemudian Allah di sini memerintahkan lagi yang ingin mendapatkan rahmatku maka harus bertakwa, harus menunaikan zakat tadi ya, dengan yang, dan satu lagi adalah yang beriman kepada ayat-ayat Allah. Mengapa Allah kemudian mempersempit lagi tentang rahmatnya ini Pak Kiai? Nah ini justru membuktikan luasnya rahmat Allah. Cuma rahmat itu ada dua. Ada dua. Satu ada rahmat rahmaniyah, dua ada rahmat rahimiyah. Apa itu Pak Kiai? Rahmat rahmaniyah yang sering kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kasih sayang Allah yang bersifat umum, baik kepada mukmin ataupun non mukmin. Ini yang diberikan oleh Allah kepada semua makhluk. Oh, yang 1%. Bukan hanya itu untuk manusia, semua makhluk Allah, semua makhluk. hatta binatang yang melata. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Yang beribadah kepada Allah atau yang kufur kepada Allah, nikmat rahmaniyah itu diberikan. Bahkan kalau berbicara materi, di dunia banyak orang yang tidak patuh kepada Allah, tetapi Allah berikan banyak materi. Betul. Tetapi ingat, sebanyak-banyaknya yang Allah berikan tidak lebih dari 1% dibagi oleh semuanya. Semua makhluk di muka Dan bumi ini. silaunya kita Ya. seringkali memperebutkan satu dengan yang banyak, melupakan 99. Kompetitifnya tidak terlalu berat. Itu dia. Kita lanjut lagi nanti ya Pak Kiai, karena tadi ada rahmat apa yang diberikan kepada semuanya? Rahmaniyah dan ada rahimiyah. Nah, rahimiyah nanti kita akan bahas itu ya. Baik pemirsa, kita harus rehat dulu. Nanti selepas selingan yang satu ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita hari ini. Jadi tetap bersama kami di Gemar Ramadan. Bulan yang suci penuh ampunan, tingkatkan iman di Gemar Ramadan.
Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi ya kebersamaan kita di Gemar Ramadan hari ini. Masih membahas tentang kiat untuk meraih rahmat Allah bersama Kiai Haji Dedi Mulyadi. Tapi saya akan buka line telepon dulu untuk Anda. Kalau ada yang mau telepon, ada yang mau tanya, silahkan ya. 022-540-6677. Tema kita hari ini bagaimana caranya nih kita bisa mendapatkan rahmat Allah ya. Pak Kiai, kita lanjutkan lagi. Tadi itu ada dua rahmat yang berbeda. Yang satu sudah disampaikan bahwa rahmat ada yang untuk sekalian alam, untuk kesemuanya makhluk yang ada di ciptaan Allah ya. Yang satu lagi kita belum bahas. Betul. Ya. Kemudian yang sering kali kita lupakan yaitu rahmat rahimiyah. Rahimiyah. Artinya rahmat yang hanya kasih sayang Allah yang akan diberikan hanya kepada orang-orang yang memenuhi kriteria. Yang tadi itu, yang apa namanya, bertakwa, menunaikan zakat, dan beriman kepada ayat-ayat Allah. Masih banyak lagi kriteria. Tapi di dalam waktu yang singkat ini paling tidak ada poin yang dapat kita laksanakan. Ya. Bukan untuk besok, tapi dari mulai sekarang. Dari mulai sekarang. Sebentar Pak Kiai, ini yang rahmat yang akan didapatkan oleh orang-orang yang kriterianya disebutkan oleh Allah itu seperti apa? Berbedakah dengan rahmat yang lain? Luar biasa. Kalau kita lihat dalam Ali Imran, paling kesenangan manusia itu kalau laki suka perempuan atau sebaliknya, harta kekayaan, orang tua sayang kepada anaknya, anak juga merasa bangga dengan orang tuanya, perhiasan dari emas dan perak, kemudian kendaraan yang layak, dan sawah ladang. Kata Allah, "Dzalika mataul hayatid dunya." Semuanya itu adalah kesenangan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah sebaik-baiknya tempat kembali dan tempat pembalasan. Lilladzina taqau 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Yaitu rahmat rahimiyah itu sorga dengan segala fasilitasnya. Oh, artinya adalah bahwa di dunia sih dia sudah mendapatkan rahmat Allah yang 1% tadi itu. 1% berbagi. Ya, berbagi ya. Tetapi ada nanti lebihnya. Rahmat Allah yang disimpan oleh Allah yang hanya akan diberikan di akhirat nanti. Betul. Gitu. Itu yang akan didapatkan. Itu yang akan didapatkan. Semua kriterianya luar biasa. Allah berikan sorga yang bukan hanya sekedar sorganya dengan fasilitas yang demikian lengkap. Masya Allah. Sehingga ketika kita menggambarkan tentang keistimewaan sorga, tidak cukup waktu untuk menjelaskan sepanjang kita hidup. Iya, betul. Sepanjang kita hidup, bukan hanya 1-2 hari, sepanjang kita hidup. Karena semua disimpan oleh Allah keistimewaannya itu. Justru itulah salah satu tuntutan orang yang bertakwa itu, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang, lanjut dulu sedikit pakai. Orang-orang yang bertakwa itu beriman kepada sesuatu yang gaib yang belum ada tetapi sudah dikabarkan. Tapi sudah kita yakini bahwa Allah itu pasti maha menepati janji. Betul. Itu. Baik, saya terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak. Begini Pak Kiai, untuk mencapai rahmat Allah itu tadi Pak Kiai mengatakan cukup hablum minallah saja seperti sholat, saum, zakat, infak, sedekah, tadarus, ya, ibadah haji, umroh. Apa ada yang lainnya? Yang kedua, saudara kita khususnya di Jawa Barat, umumnya di Indonesia banyak bencana. Gaza, Palestina masih berkecamuk peperangan. Untuk mencapai rahmat Allah itu harus bagaimana? Ya, yang baik. ketiga, umat Islam di dunia dalam bulan puasa berbagai kegiatan, ada buka bersama, santunan kepada kaum duafa. Di Indonesia harga-harga naik. Untuk menggapai rahmat Allah,
ya supaya harga-harga murah terjangkau oleh masyarakat kecil itu harus bagaimana? Ya. Rupina sakitu hatur nuhun Mangga, kasadayana. hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Herlan hatur nuhun. Mangga Pak Kiai. Ini bawa saya. Alhamdulillah. Ya. Pak Erlan, tidak ya. Untuk mencapai rahmat Allah itu ya baru kita gambarkan dari Al-A'raf 156. Bertakwa, menunaikan zakat, kemudian beriman kepada ayat-ayat Allah. Sementara kalau kita baca lagi di dalam Al-Furqan 163 sampai Al-Furqan 63 sampai 74, di situ lebih rinci lagi hablum minallah dan hablum minannasnya. Di antaranya wa ibadur rahman alladzina yamsuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba yang akan mendapatkan rahmat itu, satu, apabila hidup di muka bumi tidak angkuh, tidak sombong, tapi yamsuna hauna, hidup penuh dengan kerendahan hati. Kemudian wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, apabila mendapatkan teguran dan sapaan dari orang yang jahil, dia tidak membalas dengan sesuatu yang menyakitkan, justru membalasnya dengan sesuatu yang membuat kedamaian. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqfuturu wa kana baina dzalika qawama, apabila membelanjakan hartanya, nih masuk kepada mahal dan murahnya sembako, itu kembali bagaimana kita ketika membelanjakan harta tidak terlalu boros, juga tidak terlalu kikir. Wa kana baina dzalika qawama. Kemudian waladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama, ketika masuk di malam hari tidak habis digunakan untuk tidur. Kemudian orang-orang yang bertakwa itu orang yang akan mendapatkan rahmat, afina anin nas, senantiasa memaafkan kesalahan orang yang bersalah, karena itu salah satu kriteria orang-orang yang bertakwa. Jadi untuk meraih rahmat Allah tidak melulu hablum minallah. Bahkan nanti di dalam Al-A'raf 157-nya itu masuk kepada poin-poin yang banyak hablum minan nas, baik yang harus dilakukan oleh para pemegang kebijakan, juga oleh para ulama yang memfatwakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini emang kalau pemimpin ataupun juga para ulama gitu ya, itu memang lebih dekat untuk mendapatkan rahmat Allah. Itu gimana sebenarnya Pak Kiai? Semua akan mendapatkan rahmat Allah dengan catatan terpenuhinya kriteria. Rahmat Allah tidak akan diberikan kepada label tertentu. Sama semua. Tetapi akan diberikan kepada orang yang memenuhi kriteria tertentu. Siapapun mereka. Ya. Tadi 3 ya. 3. Kemudian yang keempat, alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi. Agar kita mendapatkan rahmat Allah dalam setiap aspek kehidupan, tidak lepas dari ittiba kepada an-nabiyil ummi, mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad SAW. Di mana hari ini kadang-kadang umat Islam merasa bingung dengan figur siapa yang harus dijadikan figur sentral. Kalau kita kembali kepada sirah nabawiyah, maka kembalikan agar kita tidak bingung. Lan tadhillu abada, tidak akan tersesat selamanya apabila kita kembali iqtida, mengikuti dan ittiba kepada an-nabiyil ummi, baik hablum minallahnya ataupun hablum minannasnya, yang sudah dijamin beliau mendapatkan gelar uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Tidak mungkin kita mendapatkan rahmat kalau kita jauh dari sifat-sifat baginda Rasulullah SAW. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Dan ini yang kadang-kadang sudah punah di dalam kehidupan kita. Mengaku umat Nabi, tetapi tidak mendapatkan rahmat dari Allah,
bukan berarti umat Rasul tidak mendapatkan rahmat Allah, tetapi syarat untuk landing rahmat Allahnya tidak kita persiapkan. Landasan untuk turun rahmat Allahnya tidak kita persiapkan. Kalau ini lebih luas lagi ya, Betul. karena kita memang harus cinta kepada Rasul, kemudian juga mengikuti apa yang Rasulullah sudah contohkan kepada kita, kan gitu ya Pak Kiai? Betul. Dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah ini juga pemirsa apa ya namanya ya? Bukan hal yang mudah sebetulnya ya untuk kita bisa meraih rahmat Allah ini, terutama rahmat yang Rahimiyah. rohimiyah. Nah, yang rohimiyah ini, karena Allah simpan dulu, ini hal goib gitu ya, yang belum kita ketahui, tetapi Allah sudah janjikan dan kita harus mengimani itu, gitu ya. Berarti kalau yang rohimiyah ini adalah khusus untuk kaum muslimin ya, Untuk orang-orang yang bertakwa, betul. yang bertakwa mukmin, kelompok mukmin. Orang-orang mukmin muttaqin. Sehingga kenapa kok susah banget untuk mendapatkan rahmat Allah ini? Betul. Jangankan untuk mendapatkan yang 99. Kita untuk mendapatkan yang 1% aja banting tulang peras keringat. Itu luar biasa. Iya. Dan Iya. tidak diberikan 1% kepada semua orang. Tapi berbagi. Kita sudah sedemikian beratnya untuk mendapat. Apalagi kalau kita ingin mendapatkan yang 99%. Berarti begini Pak Kiai, rahmat Allah itu ada yang diberikan kepada perorangan secara individu yang berbeda-beda, tapi apakah ada juga yang diberikan misalnya kepada sebuah negeri gitu loh? Betul. Apabila penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Allah turunkan berkah dari langit dan bumi. Kemudian ketika di negeri ini diisi dengan orang-orang yang bertakwa, apa yang akan Allah berikan? Baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Bayangkan, itu rahmatnya bukan untuk perorangan tapi untuk warga negara. Warga negara. Oleh karenanya mudah-mudahan kita termasuk warga negara yang ingin mendapatkan rahmat Allah, bukan hanya individu tetapi secara kolektif. Baik kampung kita, provinsi kita, negara kita, dan dunia. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini dengan kesolehan ibadah dan kesolehan sosial yang dibangun melalui amal ibadah saum, Allah turunkan rahmat yang seluas-luasnya. Rahmati wasi'at kullu syai'in. Gini Pak Kiai ya, berarti untuk meraih rahmat Allah itu bisa dilaksanakan bersama-sama. Punten, mohon maaf ini tentang berjamaah. Betul. Apalagi di bulan Ramadan ya, kita ada sholat tarawih berjamaah ya, atau mungkin juga sholat wajibnya pun berjamaah. Nah ini pun apakah bisa meraihnya itu secara bersama-sama begitu, yang nanti didapatkan secara individu atau sekelompok itu juga semuanya? Kembali kepada kualitas individu. Oh kembali ke kualitasnya masing-masing. Kita sholat bareng, Ya, berjamaah. ya, Nilainya kan 27. ya. 27 nilainya kembali lagi kepada kehusyuan. Karena tidak semua yang hadir pada jamaah itu kualitas kehusyuannya sama. Saya pikir sama semua gitu kan. Dapatnya oh bagus-bagus semua gitu ya. Enggak begitu Nggak ternyata. begitu juga. Masing-masing Nah, lagi. iya. Cuma Iya. nilai kebaikannya beda. Al jama'atu rahmatun wal furqatu azabun. Jamaah itu rahmat dan perpecahan itulah yang akan menjadi azab. Baiklah. Sekarang kalau kita melihat ini Pak Kiai, apakah Islam itu juga sebuah rahmat? Karena ada rahmatan lil alamin. Islam adalah rahmatan lil alamin. Ini luar biasa. Ketika berbicara Islam, Muslim dan rahmat, Rasulullah ketika ditanya tentang Islam, satu, ketika ditanya oleh malaikat Jibril, Rasul menjawab Islam itu dengan rukun Islam yang 5, syahadat, salat, zakat, saum bulan Ramadan, dan haji. Itu dibenarkan oleh Jibril. Kemudian pernah ditanya tentang Islam. Apa kata Rasul? Al-Islam husnul khuluq. Islam itu akhlak yang baik. Tetapi ketika ditanya lagi tentang Muslim, maka Rasul menjawab, al-muslimu man salimal muslimina min lisanihi wa yadihi. Muslim itu apabila orang lain sudah selamat, aman dari gangguan lisan dan tangannya. Itu dikatakan Muslim.
Berarti yang masih suka menyakiti orang lain, Pertanyakan keislamannya. sama yang tangannya itu tidak bisa diam ya, ini merugikan orang lain. Nah, dipertanyakan kemuslimannya. Kemuslimannya, karena Islam itu rahmatan lil alamin. Iya. Rahmatan lil alamin itu bukan label Islamnya, tetapi perilakunya. Oh, ini menyangkut lagi-lagi kepada Perilaku. kriteria yang Allah berikan untuk orang-orang yang akan mendapatkan rahmatnya dari Allah. Betul. Itu ya. Wow, luar biasa ya. Ternyata keterkaitannya luar biasa sekali pemirsa ya. Jantan upami neleuman ieu, aduh jadi bahasa Sunda ya. Kalau kita mendalami hal ini, itu keterkaitannya luar biasa antara satu hal dengan yang lainnya. Tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan dan Tidak bisa berakar dipisahkan. gitu ya. Berakarnya banyak sekali yang harus kita lakukan. Betul, dan tidak bisa parsial. Iya. Makanya ada ayat ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Ya. Kalau kita masuk dalam Islam itu berusahalah untuk Islam secara kafah, tidak parsial. Seperti kita membelah bambu, yang satu diinjak dan yang satu diangkat. Makanya tidak terasa rahmatnya. Karena tidak secara universal. Iya. Tapi kalau kita berbicara Islam dari semua tatanan kehidupan, insya Allah akan terasa rahmatnya. Jadi tong kagok lah gitulah ya. Laras. Kalau kita mau jadi seorang muslim, maka dalami Islam, masuk ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan, jangan sebagian-sebagian. Jangan yang ini mah rada abu-abu, yang ini mah bener, nah jangan seperti itu Pak Kiai ya. Betul. Baik, kita harus rehat lagi. Pemirsa, kembali kami harus rehat sejenak, nanti selepas selingan yang satu ini kita lanjutkan lagi masih di Gemar Ramadan. Bulan yang suci penuh ampunan, tingkatkan iman di Gemar Ramadan. Bulan yang suci penuh ampunan, tingkatkan iman di Gemar Ramadan. Masih membahas tentang kiat untuk meraih rahmat Allah ya, bersama Kiai Haji Dedi Mulyadi. Yang mau tanya kembali silahkan pemirsa, kita masih buka line telepon untuk Anda 022 540 6677. Sekali lagi 022 540-6677. Kita lanjutkan lagi ya. Ini belum selesai ya Pak Kiai ya. Betul. Membahas orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah ya. Yang tadi tiga yang bertakwa kepada Allah, kemudian juga yang menunaikan zakat, lalu yang beriman kepada ayat-ayat Allah, lalu yang mengikuti baginda Nabi, Rasulullah. kemudian ya'muruna bil ma'ruf. Untuk mendapatkan rahmat itu jangan apatis. Ya. Kita harus mempunyai giat untuk berdakwah. Ya'muruna bil ma'ruf. Menyeru untuk berbuat baik. Karena ketika kita menyeru untuk berbuat baik kepada orang lain, satu, intinya kita menyeru kepada jalan keselamatan. Walaupun kita tidak bisa hanya menyeru orang untuk berbuat baik, melupakan diri. Kita tidak Makanya boleh Allah begitu mengingatkan, ata'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum taslunal kitab afala ta'qilun. Kenapa kamu gemar mengajak orang untuk berbuat baik? Ayo sedekah, kitanya tidak. Tapi kitanya enggak. Ayo kita berjamaah, padahal kitanya tidak. Ya'muruna bil ma'ruf. Amar ma'ruf ini adalah sebuah langkah dan amal yang akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira ketika orang tidak mau berbuat baik karena dia merasa dibiarkan, tidak ada yang mengajak, kita tidak akan ditanya. Oh, begitu Tetap ya. kita punya tanggung jawab untuk amar ma'ruf. Artinya mengingatkan kepada teman misalnya. Betul. Kalau ada yang kelihatan tidak baik, kita ingatkan, itu wajib kita ya harusnya. Betul.
Baik, saya terima telepon dulu Pak Kiai. Halo, Assalamualaikum. Oh, terputus ya. Silakan telepon lagi yang barusan masuk ya, 022-540-6677. Saya tunggu telepon lagi ya. Baik, kita lanjut lagi Pak Kiai. Kriterianya yang amar ma'ruf. Amar ma'ruf. Ya. Amar ma'ruf menyeru orang untuk berbuat baik. Ini luar biasa. Ketika ada orang yang belum sadar untuk melaksanakan amal soleh, mari kita ajak dengan cara yang ma'ruf juga. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah. Ajak mereka ke jalan Allah bil hikmah wa mau'izatil hasanah. Ini dalam rangka amar ma'ruf. Kemudian wayanha 'anil munkar. Untuk mendapatkan rahmat itu, kalau kita ada kemampuan untuk nahi munkar, itu wajib hukumnya. Sampai dalam hadis sahih Rasul bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Baik yad makna fisik ataupun yad bimakna kekuasaan. Iya. Karena yad bimakna kekuasaan, apalagi tanda tangan, mumpung berlaku tanda tangannya, ayo cegah kemungkaran-kemungkaran dengan kekuasaannya. Nah, ini untuk para pemimpin nih. Betul. Sebetulnya punya peluang yang Punya besar. kekuasaan untuk Iya. itu. Kalau sudah pensiun, menyesal, waduh, kalau Kenapa saya nggak tanda dari tangan dulu? itu mungkin Iya. tidak akan terjadi kemaksiatan yang sistemik. Nah, ini. Karena biasanya dakwah yang dilakukan oleh para kiai, para ustadz, ada ratusan dibandingkan dengan satu ketetapan tanda tangan dari penguasa, itu jauh lebih Lebih kuat yang tanda tangan lebih satu. berpengaruh. Iya, iya betul, Oke, betul. Itu yanha 'anil munkar. Iya. Akan datang rahmat kepada para pemimpin kita. Kan kita Masya Allah. juga berharap memiliki atau mempunyai pemimpin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu. Peluangnya besar sebetulnya untuk para pemimpin ya, agar bisa mendapatkan rahmat Allah, maka keluarkan kebijakan yang memang ini mendatangkan kebaikan gitu ya. Betul. Waduh, Masya Allah. Kemudian wa yuhillu lahumut thayyibat. Menghalalkan yang baik-baik, wa yuharrimul khaba'ith, dan mengharamkan yang buruk-buruk. Nah, ini merupakan tugas dan tanggung jawab para pemegang kebijakan untuk memberikan fatwa. Mudah-mudahan semua memfatwakan sesuai dengan nilai keimanan, tidak terpengaruh dengan pengaruh kekuasaan atau politik, sehingga yang halal dihukumi haram, yang haram menjadi halal. Ini yang ditakutkan sebetulnya. Ini yang ditakutkan, bahkan warning dari Rasul itu, hati-hati, ada sesuatu yang lebih ditakuti daripada Dajjal, yaitu fatwa-fatwa dari ulama su. Sudah ada warning dari Rasulullah sebetulnya tentang hal 14 itu abad ya. yang lalu itu. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Jadi apalagi sekarang ya pemirsa ya, ini hati-hati karena aduh ini lagi-lagi ya terkait dengan peraturan yang seharusnya haram kemudian dihalalkan gitu ya, atau yang halal kemudian diharamkan. Nah, ini juga hati-hati karena sebenarnya ini sebenarnya rahmat Allah ini bisa hilang atau Allah bisa persempit gitu untuk orang-orang tertentu gitu, oke? Seharusnya rahmat Allah itu diturunkan. Ya. Tetapi landasannya malah ditutup, landasannya tidak disiapkan, maka tidak akan diturunkan karena kriteria tadi tidak dipenuhi. Tidak dipenuhi. Baik secara individu ataupun yang berhubungan dengan kebijakan publik. Nah, oleh karenanya baik secara individu ataupun secara lembaga, mari kita upayakan di bulan suci Ramadan ini bagaimana agar kita semua layak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan mempunyai sifat ruhama. Semua yang kita lakukan, amar ma'rufnya, nahil munkarnya, latar belakangnya adalah ruhama, punya kasih sayang. Kasih sayang. Ini yang dijamin oleh Allah dalam hadis qudsinya, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang suka saling menyayangi akan disayang zat Allah yang maha rahman. Ini kata-kata yang saling menyayangi juga luas banget ya pemirsa ya. Dari mulai silaturahmi ya, kemudian banyak sekali yang menggambarkan kasih sayangnya itu gitu ya. Aduh, luar biasa. Berbicara tentang rahmat Allah,
akan diberikan dari kriteria tadi, ujungnya ada sifat ruhama tidak. Kalau sifat ruhama sudah hilang, orang tua kepada anaknya, teman dengan sahabatnya, pemerintah dengan rakyatnya, hilang ruhama, maka rahmatnya akan hilang. Karena Ruhnya di jaminnya situ. ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang saling sayang menyayangi akan disayang oleh zat Allah yang maha rahman. Masya Allah. Oleh karenanya perintahnya, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi makhluk bumi. Niscaya makhluk langit akan senantiasa menyayangi kita. Sayangi makhluk bumi berarti seluruh isi bumi ini harus kita jaga, gitu kan? Kalau Betul. yang ini ya Pak Kiai ya. Kalau sesama manusia saling menyayangi, dengan hewan, binatang dan lain sebagainya tidak diganggu gitu ya. Alam tidak dirusak, kan begitu ya Pak Kiai ya? Betul. Untuk mendapatkan rahmat itu sangat luas. Makanya rahmati wasi'at kullu syai'in. Rahmatku maha luas dari segala sesuatu. Tapi yang rahimiyah ini hanya akan diberikan kepada orang-orang yang memenuhi kriterianya. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Jajaka, jangan ngelamun aja, ada yang mau nanya nggak? Tentang rahmat Allah, mangga silakan. Kang Ari, iya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullah. Tadi Pak Kiai sampaikan bahwa salah satu bentuk rahmat Allah itu adalah mungkin aja dengan ujian yang itu ya, tidak selalu yang manis-manis ya. Nah ketika diuji itu bedanya apa rahmat dengan ridho Allah? Dalam arti ketika kita diuji kita ridho maka Allah ridho. Tapi ketika kita diuji kitanya marah misalnya murka, Allah pun murka. Nah pada saat itu nilainya di mana? Karena ketika saat kita diuji itu pasti akan bertempur dulu hati kita dengan ilmu yang kita pernah ingat gitu kan, dengan kita mengendalikan hawa nafsu atau mencerna dulu ianya. Nah itu di mana saat Allah murka dan di mana saat Allah ridho gitu. Terima kasih Pak. Mangga Pak Kiai. Nah ini antara kasih sayang dengan ridho. Kasih sayang Allah itu seperti tadi. Untuk membuktikan kasih sayang Allah, Allah berikan mata uji yang pahit dan yang manis. Ketika dia sobar diuji pahit, pasti Allah ridho. Oh, begitu. Ketika dia diuji manis, dia bersyukur, pasti Allah ridho. Baik. Pak Kiai waktunya sudah habis ini, kita harus rehat lagi. Pemirsa kembali kami harus rehat lagi ya. Nanti selepas selingan yang satu ini kami kembali lagi bersama Anda. Bulan yang suci penuh ampunan, tingkatkan iman di gemar Ramadan. Bulan yang suci penuh ampunan, tingkatkan iman di gemar Ramadan. Baik pemirsa, rahmat Allah itu begitu luas ya. Kalaupun yang kita rasakan di dunia ini segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu baru satu saja yang disebarkan di muka bumi ini. Tetapi ada 99 lagi yang Allah simpan, yang ini akan diberikan hanya kepada orang-orang yang tadi sudah disebutkan ya, kriteria yang akan mendapatkan rahmatnya Allah ini. Jadi ayo kita berlomba-lomba untuk mendapatkannya ya. Pak Kiai waktunya habis, kita tutup dengan doa ya. Allahumma salli wa sallim wa barik, amin. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, ampuni segala dosa kami. Ya Rabb, bersihkan dosa kami. Ya Rabb, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, turunkan rahmat, ampunan, dan ridho-Mu. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya mujibas sa'i. Pak Kiai hatur nuhun, jazakallah, terima kasih juga ya. Dan pemirsa juga terima kasih ya. Sampai di sini kebersamaan kita dalam Gemar Ramadan untuk edisi hari ini. Insya Allah besok kita akan ketemu lagi. Saya Devi Dirgantini pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segala yang ada dalam hidupku, ku sadari semua milikmu. Ku hanya hambamu yang berlumur dosa. Tunjukkan aku jalan lurusmu untuk menggapai surgamu. Terangiku dalam setiap langkah hidupku, karena ku tahu hanya Kau Tuhanku. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ku memujamu di setiap waktu. Hanyalah padamu tempatku berteduh. Ku mohon ridho dan ampunanmu. Tunjukkan aku jalan lurusmu untuk menggapai surgamu. Terangiku dalam setiap langkah hidupku, karena ku tahu hanya Kau Tuhanku. Akbar, Allah Maha Besar. Ku memujamu di setiap waktu. Hanyalah padamu tempatku berteduh.